Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa ba'd. Allah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Waruya, dan diriwayatkan anna rajulan, bahwa ada seorang laki-laki, kharaja, dia keluar min Bani Israil, dari Bani Israil. Artinya orang laki-laki ini dari kalangan Bani Israil, keluar ila talabil ilmi, untuk mencari ilmu. Wa balagha dzalika, lalu sampai itu, wa balagha dzalika, lalu sampai itu Nabi Yahud, yaitu kepada Nabi mereka. Ba'atsa ilaihi, lalu mengutus kepadanya An-Nabi, yaitu Nabi. Ba'atsa ilaihi An-Nabi, lalu mengutuslah kepadanya, yaitu Nabi. Fa'atahu, lalu ia mendatanginya, yakni ar-rajulu, orang laki-laki dari kalangan Bani Israil. Cuma di sini tidak disebutkan nabinya siapa. Jadi ada seorang laki-laki dari kalangan Bani Israil. Dia keluar dari rumahnya itu untuk mencari ilmu. Sampailah dia ke Nabi yang waktu itu diutus untuk Bani Israil. Maka orang laki-laki tadi itu mendatangi Nabi itu. Setelah datang kepada nabinya, faqala lahu, lalu berkatalah Nabi itu lahu kepada Rasul itu, ya fata, wahai pemuda, aiduka bisalasi bisolih, saya menasehati dengan 3 hal.
di mana tiga hal ini fiha ilmul awalin, di dalam tiga hal itu merupakan ilmunya orang-orang dahulu, wal akhirin, dan juga ilmunya orang-orang yang hidup di zaman akhir. Bahwa tiga hal ini adalah merupakan ilmunya orang-orang dahulu dan orang-orang yang hidup di zaman akhir. Tiga hal itu, yang pertama adalah khauf, takutlah kamu, Allah kepada Allah. Bisirri, baik dalam keadaan sepi, wal alaniyati, dan dalam terang-terangan. Ini khawfa ya khawf, itu maknanya takutlah. Khawfillah, takutlah kamu kepada Allah. Bisirri, baik dalam keadaan sepi, kauno sopo-sopo, wal alaniyati, dan ketika terang-terangan, yaitu di hadapan banyak orang. Kalau dalam hadis Nabi yang lain, ittaqillaha haitsu ma kunta. Jadi kalau redaksi lain itu, bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Di masjid ya takwa, di luar masjid ya takwa, di kantor, di tempat pekerjaan juga bertakwa. Ketika sendiri kalau sing delok ya bertakwa. Lalu ketika banyak orang juga bertakwa. Itu yang dimaksud pesan Nabi kepada seorang pemuda dari Bani Israil itu. Karena dalam kenyataan sehari-hari ada orang itu yang ketika di masjid takwa, ketika banyak orang bertakwa, tapi ketika tidak ada yang lihat, lalu dia terjerumus perbuatan yang dilarang oleh Allah. Berarti takwa dan takut kepada Allah ini tidak boleh hanya sekedar di tempat tertentu, tapi harus di semua tempat. Jadi dalam segala keadaan selalu bertakwa kepada Allah, karena merasa bahwa Allah itu selalu mengawasi. Allah itu wa huwa ma'akum, kata Allah di suratnya. Allah itu selalu bersama kalian. Wa huwa ma'akum ainama kuntum, bahwa Allah itu dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Wallahu bima ta'maluna basir, dan
Dan Allah itu terhadap apa saja yang kamu sekalian kerjakan selalu melihat. Memang salah satu kunci untuk supaya kita ini di mana saja terus takut kepada Allah itu harus ada perasaan di dalam diri kita itu merasa diawasi oleh Allah. Untuk bisa mempraktekkan bahwa takut kepada Allah baik dalam keadaan sepi sendiri tidak ada siapa-siapa dan juga dalam keadaan ramai banyak orang, itu kata kuncinya di merasa diawasi oleh Allah. Jadi namanya al-muraqabah, merasa diawasi oleh Allah. Karena Allah itu pengawasan Allah itu sebagaimana bayang-bayang kita. Jadi kita tidak bisa menyuruh supaya kita ini gak ono bayang-bayang. Ini bayang jas ini. Ada negara apa? Jadi kita itu tidak akan mungkin bisa menghindar dari pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di mana saja kita berada itu selalu dalam pantauan dan pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang selalu merasa diawasi oleh Allah itu insya Allah selamat hidupnya. Jadi pengawasan Allah itu tidak mungkin kita hindari, sebagaimana kita tidak mungkin menghindari bayang-bayang selama kita itu berada di bawahnya cahaya. Iki sampean delok nisor mesti ono bayang-bayang. Iku coba sampean ngomong nyengkel. Bisa ndak ya? Awakmu melok ae. Karena bayang-bayang itu tidak bisa kita jadi sama seperti halnya kita tidak bisa untuk menghindar dari bayang-bayang kita itu. Insya Allah kalau pesan yang pertama ini dipegang, jadi takutlah kamu kepada Allah baik dalam keadaan sunyi maupun di tempat yang ramai, itu kita pegang. Maka insya Allah kita ini akan dikategorikan orang yang selamat. Jadi memang takwa itu ya harus di mana saja. Jadi kata kuncinya yaitu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada hakikatnya kita ini di mana saja gak akan bisa menghindar dari pengawasan Allah. Sebagaimana di surat Al-Hadid tadi itu, bahwa kita ini
dimanapun kita berada, ini gak ada yang bisa lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anil khalqi, yaitu dari membicarakan al-khalqi, makhluk. La tadhkuru illa bihairin, jangan kamu menyebut-nyebut mereka illa bihairin, kecuali yang baik-baik. Maksud dari poin yang kedua ini, ta'alasa, jangan suka membicarakan kejelekan orang. Karena kadang yang kita lihat, apa yang kita ketahui dari orang lain itu kita tidak bisa menilai yang sebenarnya. Jadi kita disuruh menjaga diri untuk tidak gampang ngurusi orang lain. Kita fokus mengoreksi kekurangan diri. Jadi jangan suka membicarakan keburukan orang. Jadi latar guru, jangan kamu menyebut-nyebut mereka ilah berkhairin, kecuali dengan sebutan-sebutan yang baik. Misalkan ada orang yang kita anggap karena kita tahu, karena kita melihat bahwa orang itu kemarin berbuat dosa. Misalkan kemarin, dan ini kenyataan, memang orang itu kemarin berbuat dosa. Lalu akhirnya kita bicarakan keburukan atau dosa yang dilakukan oleh orang itu. Kalau woro-woro ada berita hangat bahwa tiba orang ini itu kemarin ini aku gak nyongko, ada orang mumi bareng, aku gak nyongko tiba. Padahal bisa jadi memang betul kemarin orang itu berbuat salah dosa. Kita tidak tahu orang itu setelah kemarin berbuat dosa itu, malam harinya dia menangis ketika sholat malam, mohon ampun kepada Allah, ya Allah kemarin saya kok bisa berbuat ini ya, ampun ya Allah. Padahal begini wong harus nangis jalur sepuluh ke Allah, tobat kepada Allah, dan berjanji saya tidak akan mengulangi lagi ya Allah. Kalau ini kok bocor teman ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah, saya tidak akan berbuat lagi. Dan Allah karena
kesungguhan tobatnya orang ini Allah sudah ampuni. Tapi kita yang nggak ngerti tetap menganggap bahwa orang ini masih berbuat, masih punya dosa, padahal Allah sudah ampuni. Kira-kira sing elek sapa? Halo. Kita itu sering pandai membahas keburukan orang, tapi lupa kepada keburukan kita sendiri. Semut di seberang laut kelihatan, padahal semut budak. Tapi gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. Asal gajahnya kegede, nemplek dan beribat, jadi akhirnya beribat tiga iso delok. Tapi peribahasa ini mengingatkan kita itu seringkali kesalahan orang kecil kita tahu, tapi kesalahan besar yang ada dalam diri kita sendiri kita tidak tahu. Berarti lewat pesan ini kita disuruh sibuk untuk koreksi diri kita sendiri. Jangan suka ngurusi orang, karena orang lain belum tentu ingin kurus. Halo, gak usah ngurusin orang. Halo. Di samping itu ya tadi ada kemungkinan kita tidak tahu. Jadi pesan yang kedua ini berarti kita disuruh menahan lisan, jangan mudah rasa. Tapi wong saiki iku pinter, nek kate ngrasani iku muni niki nyuwun sewu niki boten terasa, niki kenyataan. Jadi kate ngrasani ora ngerti kayak apa jenenge narasi seperti itu. Iki nyuwun sewu saya studi niki boten terasa, niki kenyataan. Kira-kira gitu itu benar. Begini, kalau memang ngerasani itu adalah membicarakan keburukan orang yang memang nyata-nyata diperbuat. Nek kita membicarakan kejelekan orang, padahal orang itu tidak berbuat jelek, itu jenenge itu merasani, itu namanya membuat berita bohong. Halo. Jadi kalau kita membicarakan kejelekan orang, yang mana orang itu tidak melakukan kejelekan, tapi kita omongkan bahwa orang itu berbuat jelek, itu jenenge menyebar berita. Jadi menyebar berita bohong. Wong kene nyebut fitnah, itu namanya menyebar berita bohong. Dan menyebar berita bohong itu dosanya yang gede. Halo. Di surat Al-Hujurat ayat ke-12 itu wala yartab ba'dukum ba'da, dan janganlah ngerasani sebagian kalian ba'da terhadap sebagian yang lain. Lalu Allah bertanya, ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan faqadistum, apakah suka salah seorang dari kalian memakan daging saudaranya yang sudah mati? Pasti kalian tidak menyukainya. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim, sesungguhnya Allah itu Maha menerima taubat, Maha
Terus apalagi terus ngomong sekene karo olah takfu malah salaka bi ilmun. Allah Ta'ala juga berfirman di surat Al-Isra 36, jangan kamu berbicara sesuatu yang kamu tidak ada ilmunya, gak ngerti, ngomong aja. Inna sam'a wal basar, sesungguhnya pendengaran dan penglihatan, wal fu'ada dan hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula, nanti itu masing-masing akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi masing-masing penglihatan kita, pendengaran kita, hati kita itu akan dimintai pertanggungjawaban. Karena itu orang yang mengaku beriman kepada Allah, di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, maka ayu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik. Atau pilihan keduanya, auliyasmut, atau diam. Ini gak bisa ngomong api, menang. Ini gak bisa menang, jadi cacat. Karena itu Rasulullah SAW di banyak ayat, di banyak hadis Nabi itu yang paling ditakuti oleh Nabi itu. Dan Nabi pernah diperlihatkan oleh Allah neraka. Ternyata penyebab banyak orang masuk neraka itu yaitu baina lahyai, yaitu benda yang ditaruh oleh Allah di antara kedua rahang. Apapun itu jenenge apa? Jenenge al cangkem. Yang kedua, yang paling banyak memasukkan orang ke neraka itu, kalau yang pertama tadi sesuatu antara kedua rahang, terus yang nomor dua yang paling banyak menyebabkan orang masuk neraka itu yaitu sesuatu antara kedua paha. Karena itu Rasulullah bersabda, "Man waqahullahu syarra ma baina lahyaihi wa syarra ma baina rajlaihi dakhala jannah." Siapa yang mampu, yang dijaga oleh Allah dari buruknya sesuatu yang antara kedua rahang dan sesuatu yang berada di antara kedua paha itu, isok dijogo, maka dakhala jannah, maka dia akan masuk ke surga. Karena itu Allah menciptakan kita indra ini meripat tiga ilur, kuping tiga ilur, bolongan irung ilur, lalu mulut situ. Itu maksudnya berarti ojo kakean. Halo, akan terus nodewi. Berarti banyak-banyaklah mendengar, banyak-banyaklah melihat, banyak-banyaklah memperhatikan, tapi jangan banyak
daerah situ. Makanya wong Jawa ngarani cangkem, nek gak dicang-cang gak iso minggu. Lalu definisi terasani itu apa? Di dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, hadis ini diceritakan Abu Hurairah. Hatta dulu nama riba. Rasul pernah bertanya, apa itu? Apakah kalian mengerti apa itu riba? Lalu Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Lalu kala Rasulullah bersabda, zikruka akhaka bima yakrahu, yaitu engkau membicarakan, menyebut-nyebut saudaramu itu sesuatu yang tidak disukai. Ila fara'aita in kana fi akhi ma'akun. Lalu dikatakan, apakah bagaimana pendapatmu jika yang ada pada saudara saya itu memang persis seperti yang saya katakan tadi? Kalau ikan fihi mataku fakot al-tabtahu, kalau kau membicarakan kejelekan yang kau ucapkan itu memang ada pada orang itu, maka kau sungguh telah menghibahnya. Wa ilam yakun, tapi kalau yang kejelekan itu yang kamu bicarakan itu lam yakun fi, tidak dilakukan oleh saudaramu itu, fakot bahat tahu, maka sungguh kau telah membuat kedustaan kepadanya. Rawi Muslim, hadis riwayat Muslim. Karena itulah dipesan tadi itu, kalau orang mampu menjaga lisannya, maka insya Allah digolongkan orang yang selamat. Tapi sekarang yang dijaga jangan nyale sabda. Aduh, saya ini sih dijogo driji baik. Karena rasanya itu, tapi ngerasa lewat HP, rasanya menedok ambek ngomong, tapi nulis ini ada berita heboh, tiba itu Dewi masih pikir baca, tapi tangannya sih, ternyata tangan itu bisa bicara. Mungkin sampai dulu bayangno ketika baca surat Yasin, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mungkin kalau dulu bahas bayangno tangan kok iso ngomong. Saya ini terbukti bahwa pada hari itu kami tutup mulut mereka, memang mulutnya benar, dan berkatalah kepada kami tangan mereka. Sampai biar bayang ayat ini gak iso bayang. Saya ini terbukti tangan iso terocos ini. Ya Allah, ini benar mau kepala mau ya bagaimana kancang, tapi ngerasa kita. Lalu gak ngomong terus guyu-guyu dewe. Misalnya kita kayak wong guyu-guyu dewe. Bahwa tangan berbicara itu nyata. Nanti kaki yang menjadi saksi. Karena tangan ini penuh dengan identitas. Di jari kita ini ada sidik jari yang gak bisa disamai satu dengan yang lain. Makanya meskipun roh dunia itu orang jenenge Abdul Majid itu 1000 misalnya, itu baru jenenge Abdul Majid itu wakil di kampung saya itu jenenge Abdul Majid
ngaji sing saiki mau ketaje. Iku nek gak ono telu. Terus di kampung saya dulu di Jombang yang ono loro. Tapi malaikat itu tidak akan pernah keliru karena masing-masing sudah ada identitasnya sendiri-sendiri. Itu sidik jauh ini gak kodoh. Itu juga bisa disebut tangan berbicara. Jadi untuk hari ini yang perlu dijaga itu bukannya lisan tapi juga tangan. Terus yang ketiga, kata Nabi nanti kepada pemuda yang dari Bani Israel itu, wanzur khubzaka, perhatikan rotimu. Karena dulu itu mongkono itu panganannya roti. Wanzur khubzaka alladzi ta'kulu hatta yakuna minal halal. Kata Nabi kepada pemuda tadi, Nabi dari Bani Israel kepada pemuda tadi itu, pastikan yang kamu makan, yang kamu minum itu alladzi ta'kulu, yang kamu memakannya hatta yakuna benar-benar minal halal, singkok pangan itu benar-benar halal. Ojo sampai singkok pangan itu kehalal. Lo apa pengaruhnya? Makanan minuman itu kalau tidak halal, tidak halal itu kemungkinannya dua. Jenisnya tidak halal atau cara memperolehnya yang tidak halal. Jadi tidak halal itu ada dua kemungkinan. Bisa memang jenisnya nggak halal, meskipun cara memperolehnya halal menjadi tidak halal. Jadi jenisnya itu juga menentukan. Ojo sampai yang tidak halal, meskipun itu enak. Dan biasanya sih gak halal itu biasanya enak. Kayak babi, jalannya ngomong enak babi. Makanan yang diberi, masakan yang diberi minyak babi itu jalannya enak. Yang kedua, halal itu ada yang bukan dari jenisnya tapi dari cara memperolehnya. Ayam itu halal apa tidak? Halo, halal. Ayam itu apa? Ayam itu apa? Halal, itu cukup. Jadi suruh supaya benar-benar yang dimakan, yang diminum itu halal. Di firman Allah yaitu ada di surat Al-Baqarah 168 dan juga surat Al-Baqarah 172. Yang 78, ya ayyuhan nas, wahai manusia, kulu mimma fil ardi, makanlah dari apa yang ada di bumi ini, halalan, yaitu yang halal, baru thayyiban, lagi baik. Wala tattabi'u khutuwati syaitan,
janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Innahu lakum aduwwun mubin. Sesungguhnya bagi kalian dia itu adalah musuh yang nyata. Di ayat ini Allah menegaskan bahwa yang kamu makan, yang kamu minum itu harus memenuhi dua kriteria ini, halalan thayyiban, yo halal yo amin. Karena tidak semua yang halal itu thayyib bagi orang-orang tertentu. Karena ada orang itu sehat walafiat, tapi ono beberapa kesehatannya itu terganggu, sehingga ada jenis makanan tertentu itu meskipun halal tapi tidak baik. Kolesterolnya tinggi, kolesterolnya itu di atas batas normal. Asam uratnya terus angkanya 11. Dadakno ono apa jenenge kacang pete sak toples. Kacang pete sak toples tambahi minjuk baru ngono mangane sego bebek. Dan itu apa yang diperoleh itu dari hasil yang halal. Iku wari bayar. Tapi itu gak thayyiban namanya. Bagi orang tertentu itu tak thayyiban. Iku nek dipaksa mangan temenan, langsung mari ngono, belum jam mari ngono, terus iki sikile aku ditembok ya rasane kaya ono gitare. Jadi ditembok kaya ono gitare. Kayak ditembok titik itu iki jenenge iki gak kon saya iki kaya ono gitare. Ditembok titik itu itu berarti sing dipangan mau itu halalan tapi tidak. Karena begini, kenapa dua-duanya ini harus ini? Halal itu nanti pengaruhnya ke hati. Kalau thayyiban itu pengaruhnya ke organ tubuh, ke fisik. Itu bedanya. Halal nanti hati ini api, thayyiban nanti badan kita yang bagus. Jadi thayyib itu urusannya sama fisik. Halal urusannya sama hati. Orang itu nek sing dipangan halal, insya Allah tidak lakoni api itu gampang. Tapi nek sing dipangan halal itu pengaruhnya besar banget. Hatinya itu tiba-tiba gak tertarik untuk berbuat kebaikan. Karena dalam uang cara memperoleh hartanya tidak halal, mesti perilakunya yang jurusannya sing halal. Karena gak halal, makhluk kaya punya. Pokoknya juga bisa senang. Dan yang kesenangan yang dilakukan ini melanggar apa yang diatur oleh Allah, melanggar syariat. Tapi duitnya akeh halal itu pikirannya mesti hal yang baik. Keinginannya mesti mengarah ke yang baik. Iya aku urung sedekah nang masjid iki. Pikirannya ngono. Tapi nek sumbernya gak halal, langsung delok media sosial
terus opo iya nek mare iku. Jadi apa pikirannya itu mesti jurusannya yang gak benar. Wong sing haram ya kadang sing tergondol kok ya gak bener apa ngene sing haram. Terus bedanya dengan ayat 172. Kalau di 72, kalau di 168 tadi itu yang dipanggil wahai manusia. Kalau di ayat 172 yang dipanggil oleh Allah ya ayyuhalladzina amanu. Untuk yang 172 karena yang dipanggil orang yang beriman, Allah tidak lagi menginstruksikan halalnya, langsung kulu min thayyibati ma razaqnakum. Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepada. Di situ di ayat ini 172 Allah tidak menyuruh bahwa orang beriman makanlah yang halal dan yang baik-baik, pangan sing api-api. Kenapa beda? Karena kalau ayat 168 itu disebut manusia, berarti di situ kemungkinan belum kuat imannya. Maka Allah disebut perintah dua ya halalan ya thayyiban. Tapi di ayat 172 yang dipanggil orang beriman, orang beriman halal sudah selesai, karena itu bukti keimanan seseorang. Karena itu poin perintahnya beda. Untuk yang beriman wis KKB bahas halal, karena bagi yang beriman halal itu sudah menjadi bagian dari gaya hidupnya. Karek kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepada. Jadi kalian api jadi fokus ke thayyibnya. Nah, kembali bahwa makanan yang tidak halal itu pengaruhnya ke hati. Makanan yang halal juga pengaruhnya hati. Di dalam salah satu hadis Nabi pernah mengingatkan bahwa di dalam diri manusia itu ada segumpal darah. Kalau segumpal darah itu baik, maka baiklah semuanya. Nek segumpal darah itu jelek, maka jeleklah semuanya. Kata Rasulullah, apa segumpal darah itu? Ala wahiyal qalbu. Itu adalah hati. Yang menarik di hadis itu, setelah Nabi bicara bahwa di dalam diri manusia ada segumpal darah, nek api kabeh dadi api, nek elek kabeh dadi elek. Itu setelah redaksi sebelumnya itu bicara halal dan haram. Jadi ketika Rasulullah berbicara bahwa di dalam diri manusia itu ada segumpal darah, itu setelah ayat pembahasan sebelumnya itu masalah halal dan haram. Jadi redaksi ini, pernyataan ini sebelumnya ada pernyataan bahwa yaitu innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Bahwa sesungguhnya halal itu jelas, haram itu ya jelas.
karena sudah ada ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah bicara halal haram, lanjutan hadisnya ala wa inna fil jasadi mudghah. Ingatlah bahwa di dalam diri manusia itu ada segumpal darah. Idza shalahat, jika baik, shalahal jasadu kullu, maka jasadnya semua baik. Wa idza fasadat, kalau segumpal darah itu jelek, fasadat jasadu kullu, maka jelek pula seluruh jasadnya. Ala wahyal qalbu, ketahuilah bahwa itu adalah hati. Artinya apa? Ternyata oleh Nabi dihubungkan hati baik dan jelek itu dengan halal dan haram. Jadi hadis ini sebelumnya membahas innal halal bayyinun wal haram bayyinun. Ini hadis riwayat Muslim nomornya 1599. Nah, tiga hal ini merupakan inti dari ilmunya orang-orang dahulu dan ilmunya orang akhir. Kata Nabi yang diutus oleh Allah di kalangan Bani Israel, yaitu khauf, takutlah Allah bisirri wal alaniyah, takutlah kamu kepada Allah atau bertakwalah kamu kepada Allah, baik dalam keadaan sepi sendiri atau di saat ramai banyak orang. Karena hakikatnya kita ini tidak pernah bisa lepas dari pengawasan Allah. Jadi takwa itu jangan menjadi beda wis nak dalan wis gak takwa. Malah ada nasihat begini, ada orang itu nasihati kayak bener tapi ya gak bener. Awakmu itu aja isi wong kampung gini kok. Nek kelakon itu dosa gini kono. Nek tau perlu nasihat iku jenenge wong ujul. Apa nek kelakon itu dosa kono terus gak dosa. Ya padha. Tiba kadang nasihat ini ojo isi wong ngono iki. Lakoni dosa sebagai kono. Ya padha ae bro, jadi nek kono ya anggere pengarane siji. Lalu yang kedua, kita disuruh menjaga lisan. Mambiluru bahaya. Jaga lisan utamanya jangan sampai gampang membicarakan kejelekan orang. Terus yang ketiga, pastikan bahwa yang kita makan minum itu memang halal. Supaya apa? Supaya hati kita baik. Jadi supaya hati kita terjaga menjadi terus menjadi baik. Oke, itu dulu. Saya persilakan barangkali ada yang mau tanya, barangkali untuk saya beri kesempatan. Tapi gak paksa. Tidak paksa, barang paksa. Jadi sampai kata aku ya gak kok. Nanti baru kemudian kita akan lanjut insyaallah di episode berikutnya. Itu masih bab asulasi. Jadi masih bab nasihat-nasihat yang isinya 3. Jadi masih nasihat 3 insyaallah. Ibu-ibu ada yang tanya, Bu,
Takon tapi apa saya apa nanti kalau ini tadi Rajulan kharaja min Bani Israel nanti juga masih terkait dengan Bani Israel, yang mana ilmunya ini diambil dari kitab suci mereka. Jadi ilmunya ini diambil dari kitab suci mereka, yaitu dari kitab suci Taurat. Jadi ilmunya ini bersumber dari kitab suci Taurat, yang juga isinya 3 nasihat, isinya 3 nasihat. Jadi ada 3 nasihat yang dipesankan untuk Bani Israel, yang ilmu 3 ini diambil dari kitab suci mereka, yaitu Tabutan itu isinya kitab yang ditinggalkan oleh Nabi Musa, yang ditemukan atau kemudian diamalkan oleh penerusnya. Oke, betul. Kalau sudah misalnya jadi keseharian suka makan halal, suka kekerasan, tobatnya seperti apa Ustaz, supaya bisa tobat mengampuni? Prinsipnya begini, ini kan jenenge barang wis kadung, kembang jagung di budak Cina, barang wis kadung ya kate diapakan. Kalau sudah terlanjur ya cukup tetap bahwa prosedur tobat itu berarti satu berhenti, jadi ayyuk li'a anil maksiyah, jadi berhenti memutus. Artinya apa yang sebelumnya dilakukan itu kemudian diputus, tidak dilakukan lagi. Yang kedua, dibarengi ketika berhenti itu dengan penyesalan. Nanti ini ditotok nyesal mohon ampun kepada Allah. Yang ketiga, terus ada tekad untuk tidak mengulangi lagi. Jadi ada tekad untuk tidak mengulangi abadan selama-lamanya. Jadi ada komitmen untuk tidak mengulanginya lagi selama-lamanya. Jadi yang terpenting itu. Jadi 3 ini terpenuhi, maka insya Allah apa yang dahulu dilakukan itu otomatis akan dihapus oleh Allah, akan diampuni dan dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi cukup dengan komitmen berhenti dibarengi dengan penyesalan, lalu tidak akan ada tekad untuk tidak akan mengulangi lagi. Itu sudah cukup.
ya otomatis karena ada hubungannya sama yang masuk di dalam hati, maka berbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi cukup itu, tiga itu. Jadi tiga itu insya Allah sudah. Terus secara materi ya senang sedekah. Insya Allah dengan senang bersedekah itu diniati ngetokno. Jadi sedekahnya itu diniati ngetokno ana sing haram-haram biar sing wis adol guna Allah. Jadi diniati ngetokno itu. Insya Allah sedekah itu sebagaimana banyak hadis tafa'ul bala akan bisa menolak berbagai macam pahala yang Allah timpakan kepada orang. Jadi salah satunya senang sedekah diniati ngetokno barang sing Allah itu gak kena begitu. Tapi tiga itu sudah cukup, berarti terus menyesali tekad tidak akan mengulang lagi, itu sudah cukup. Kalau Bu, halo, itu nanti. Ya, kalau dosa kepada sesama manusia, misalnya barang gak halal tadi itu, gak halal tadi itu, memang bukan milik kita, ya berarti dibalik no. Jadi syaratnya tambahi sisi, berarti mengembalikan yang bukan haknya, disertai mohon maaf. Jangan begini, korupsi dia sudah obat dari korupsi, tapi hasil korupsinya sedih apa jenenge dinikmati, itu jenenge gak tobat. Jadi tobat dari perbuatan yang memang itu enggak hubungannya sama hakul adami, itu berarti harus diselesaikan hakul adami. Nek rupa kesalahan yang bukan sifatnya materi, ya berarti minta maaf. Kalau berupa hak-hak yang hubungannya yang bersifat materi, nek utang ya berarti sawono, nek dudu wae berarti jangan diambil. Seperti wis kadung korupsi itu ya apa? Berarti ya jangan ambil, lalu kalau nggak bisa kembalikan kemana, berarti pakai untuk yang sifatnya itu kepentingan orang banyak, gak dimanfaatkan secara pribadi. Kalau itu barang sing gak bener wis aku kawan ini digawe kepentingan orang banyak, bisa begitu solusinya. Dan misalnya kata balik lagi balik orang ini gak jelas, ya sudah jangan ambil, tapi itu gunakan untuk kepentingan manfaat orang banyak, seperti itu. Jadi kalau hakul adami itu memang tobatnya ada tambahan satu. Ya, begini, di antara tenger, kalau memastikan ya tetap tidak bisa, cuma tetap ono tengerane dosa seseorang itu diakui, itu ada perubahan untuk lebih baik. Jadi ada semangat untuk berperilaku yang lebih baik, itu tandanya dosa-dosa itu disebut.
Jadi merasa nyaman, merasa anteng untuk berbuat yang lebih baik. Jadi salah satu tandanya itu. Jadi tambah taat, terus terhadap perbuatan dosa yang dulu pernah dilakukan itu sudah mulai bisa menghindari. Jadi tengahnya di situ. Jadi bahasa sederhananya ada perubahan yang nyata menjadi lebih baik. Jadi ada perubahan nyata menjadi lebih baik. Itu tengahnya kesalahan-kesalahan yang lalu itu diampuni ya. Atau kalau di di surat Ali Imran ya, walau yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lam. Mereka tidak meneruskan apa yang dosa yang mereka lakukan dan walau yusirru ala ma fa'alu, dan mereka tidak melanjutkan. Jadi ada malah musir ala fa'alu, dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sudah mereka mengetahui. Maka insya Allah dengan tidak meneruskan itu, ulaika jazaa'uhum maghfiratun min rabbihim wa jannah. Mereka itu balasannya adalah ampunan dari Tuhan mereka dan surga, dan seterusnya ya. Jadi tidak meneruskan perbuatan yang ditobati itu, terus ada perubahan menjadi lebih baik. Ukurannya di situ. Jadi ini tambah api, berarti insya Allah yang dulu-dulu itu diampuni oleh Allah. Dan dosa itu gak ada pengecualian. Semua dosa kelas-kelas berat sekalipun, selama orang itu bertobat kepada Allah, itu pasti diampuni oleh Allah. Contoh dosa kelas berat itu ada 3. Ini dosa kelas berat. Yang pertama adalah menyekutukan Allah. Yang kedua membunuh. Yang ketiga berzina. Kata Allah, orang yang baik itu siapa? Orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah, dan tidak membunuh jiwa yang diharapkan Allah membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina. Barang siapa melakukan demikian itu, yaitu melakukan 3 jenis, menyekutukan Allah, membunuh, berzina, niscaya dia mendapatkan pembalasan dosanya. Apa bentuk balasannya itu? Yudha'aful azab, yakni akan dilipat gandakan azab untuknya, yaitu yaumul qiyamati, pada hari kiamat. Wa yakhlud fihi muhana, dan akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina. Lalu ayat berikutnya, illa man taba, kecuali orang yang bertobat, dan bukti tobatnya itu apa? Wa amana wa amila amalan sholihan. Jadi dia beriman dan mengerjakan amal-amal soleh. Jadi itu jadi ukuran. Jadi setelah tobat itu terus semangat beramal solehnya itu kencang. Maka kata Allah, faulaika yubaddiluhum sayyi'atihim hasanat, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini Allah beri contoh 3 dosa kelas berat: syirik, membunuh, zina. Tapi kalau kemudian orang yang bertobat, sungguh-sungguh bertobat, dan bukti tobatnya dia banyak beramal soleh, maka Allah ganti semua dosa-dosanya itu dengan kebaikan. Berarti tadi temannya itu amal soleh. Nek ngaruh tobat kok jenenge itu tobat. Berarti guru diterima jenenge tobat.
hari tobat kuat. Jadi ukurannya itu. Jadi sore pun yang kata orang tidak diampuni itu nek wong gak tobat. Jadi memang ada pernyataan di Quran bahwa innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Allah tidak mengampuni dosa syirik, tapi mengampuni dosa itu maksudnya ini gak tobat. Karena insya Allah amal-amal soleh yang diterima yang ini itu akan menghapus dosa. Puasa yang diterima nanti menghapus dosa. Sholat yang diterima menghapus dosa. Nah, karena itu fokusnya di wa'amila amalan soleh. Jadi perbanyak amal soleh. Dan biar amal solehnya kalau yang hubungan sama manusia berarti seperbanyak yang juga amal soleh yang hubungan sama manusia. Biar tahu zaman ini seragamnya abu-abu itu mangan ote-ote papat tapi ngomong ilmu. Tak kira orang itu. Iku boleh iki mau ote-ote loro itu terus nih. Padahal sing dipangan papat. Nah, ngono iku berarti untuk saat ini senang sedekah. Nah, sedekah ambek diniati ngijoli untuk tesik loro di sedekah semua. Ada wis ngaku apik tapi sing pedhi berarti ya kurang. Makanya di ayat ini di Al-Furqan ini Allah memberi kriteria. Setelah dia bertobat, dia kuatkan iman, lalu wa'amila amalan soleh, berbanyak amal soleh. Kalau itu kesalahan kepada orang tua, ya saya ini orang tua ini harus tinggal sampai jalur sepuluh terus ke Allah, dan beri rezeki sampai sodakoh diniati untuk orang tuanya. Itu caranya merevisi supaya bakti kita itu ada upgrade-nya. Jadi dinaikkan yang dulu C lalu jadi B, bisa jadi A. Karena kita terus menyambung, terus berbuat kebaikan. Insya Allah itu nanti kita lanjutkan juga baruya anna rajulan min bani Israel jama'a salasina tabudan minal ilmi walam yatafid bi ilmi. Itu nanti bahasan berikutnya. No. Ya tadi nek gawe jalur sepuluh sampai jalur sepuluh nang Gusti Allah. Itu sampai nek kalau bisa ketemu orangnya minta maaf dan soalnya gak usah cerita. Sampai cerita yang ditampuk lagi. Jalur sepuluh itu gak untuk terus terang. Jadi sampai makanya ada anjuran musyawarah namanya, berjabat tangan, nyambung silaturahim. Bene ono salah sampai 10 yo. Padahal wae ya lain. Terus saya bahasa cerita. Wih nanti minta rasanya kan ini. Pantai rasanya ini, jangan dulu di situ ditampil yang berbeda. Ya cukup begitu memperbaiki hubungan. Sekali kan terus sampai mari sholat, ngomongin sampai jalur sepuro, sampai mesti diajari istighfar. Astagfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil huquqil wajibati alaina wali masyayikhina wali jami'il muslimina wal muslimat.
yang dibuat wali ashabul hukukil wajibati. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosanya orang tua kami, dosa orang yang punya hak atas kami, termasuk yang tak rasanya tadi sampai 10 KB ya. Itu sudah komplit istighfar itu. Terus guru-guru sampai anjing biar ya menurut yang baca. Makanya disebut wali masyayikh karena salah kita ke guru kan. Terus wali jami'il muslimina wal muslimah. Jadi memohonkan ampun itu yang bagian dari minta maaf. Tapi secara nyata hablum minallah ya diakui. Terus salaman, terus bener-bener sampai mari lunga, terus sampai kawan objek sakres. Ini aku hari itu kok desa ini apa oleh becek ini alhamdulillah kok ini. Jadi kamu terus terang. Apa dalilnya? Kalau minta maaf itu gak harus terus terang. Ini banyak ayat-ayat Quran itu ngajari diantaranya wa'fu anna waghfir lana warhamna, ya Allah maafkan kami, waghfir lana ampuni kami, warhamna rahmati kami. Itu Allah ngajarinya gak pakai rincian, redaksinya itu gak pakai rincian, cukup maafkan kami, ampuni kami, rahmati kami, kata Maulana Mansurna al-Qawmil kami. Jadi cukup ada. Jadi jujur itu tidak harus ngomong apa ini, termasuk sampai jujur kan bujurnya terus sampai pengalaman biar sampai cerita versi itu bisa boleh ada. Jadi jujur itu tidak mesti harus membicarakan apa yang justru itu justru harus pilah-pilah. Ini nek sing nek tak omongno itu iso garai perang ya gak tahu. Yang penting ada komitmen itu. Yang penting ada komitmen untuk berubah menjadi lebih baik. Jadi jujur itu bukan mesti membicarakan apa yang dilihat, apa yang didengar. Orang yang membicarakan apa yang dilihat, yang didengar itu justru bahaya. Itu jenenge tidak amanah. Berarti orang ini tidak bisa menyaring mana yang harus diomongkan dan apa yang tidak patut diomongkan. Itu nek dadi impel bahaya. Saya kira itu omongan kalau berdaya nuruti omongan kalau berdaya ya. Sampai sekian dulu. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tempat biasanya. Iya.